Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya sendiri, yakni Muhammad Yusalulum dari Fakultas Humaniora Prodi Bahasa dan Sastra Arab. Di sini saya akan menyampaikan beberapa resum, yakni yang pertama, saya akan menyampaikan 2 resum di hari kemarin, yakni di hari dimana hari pertama PBAK 2021 di UIN Maliki, yakni materi pertama tentang visi dan misi UIN Maliki Malang, yakni atau dikenal dengan Kampus Ulul Albab, dari pemateri Profesor Dr. Haji M. Zainuddin MA, yakni Bapak Rektor kita sendiri. Yang pertama, yakni visi UIN Maliki, yakni terwujudnya pendidikan tinggi integratif dalam memadukan sains dan Islam yang berputasi internasional. Misinya ada yakni mencetak sarjana yang berkarakter ulul albab, menghasilkan sains, teknologi, seni yang relevan dan berdaya saing tinggi, kedalaman spiritual, keagungan akhlak, keluasan ilmu, kematangan profesional. Pendidikan Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang diformat dalam bentuk integrasi antara pendidikan tinggi dengan pendidikan pesantren, atau dikenal dengan kampus yang menyatu dengan ma'hadnya. Ya, ini juga ciri khas UIN Maulana Malik Ibrahim Malang yang tidak ada di kampus lainnya. Seluruh mahasiswa pada tahun pertama dan kedua ini wajib bertempat tinggal di ma'had. Itu ketentuannya, ciri khas utamanya. Yakni UIN Maliki memiliki 2 kebijakan, yakni kebijakan mutu dan kebijakan akademik. Yang saya jelaskan dulu yakni kebijakan mutu, yakni meningkatkan kepuasan konsumer, kemudian meningkatkan kinerja organisasi, kemudian menumbuhkan nilai dan budaya organisasi, kemudian membangun komunikasi dan koordinasi internal, kemudian juga menyediakan SDM dengan kualifikasi yang sesuai, kemudian meningkatkan kualitas manajemen lembaga, kemudian prasarana dan sarana yang memadai, kemudian menciptakan lingkungan kerja yang kondusif. Yang kedua yakni kebijakan akademik, yakni meningkatkan relevansi atmosfer akademik dan daya saing, kemudian menyediakan konsepsi universitas, kemudian menyiapkan mahasiswa agar menjadi anggota masyarakat yang memiliki kemampuan akademik dan profesional, kemudian menyebarluaskan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan dijiwai ajaran Islam, kemudian mengembangkan dan strategi UIN Maliki Malang. Yakni UIN Maliki juga memiliki rencana jangka panjang, yaitu pengembangan universitas 25 tahun ke depan. Yang pertama, 5 tahun pertama yakni dimulai dari 2006 sampai 2010, yaitu tahap pemantapan kelembagaan dan penguatan akademik. Yang kedua, 5 tahun kedua yakni dimulai tahun 2011 sampai 2015, yaitu tahap pertama pencapaian pengenalan dan reputasi regional. Di 5 tahun ketiga yakni dimulai dari tahun 2016 sampai 2020, yaitu tahap kedua pengenalan reputasi regional. Di 5 tahun keempat yakni dimulai dari tahun 2021 sampai 2025, yaitu tahap pertama pengenalan dan reputasi internasional. Dan di 5 tahun terakhir yakni dimulai dari tahun 2026 sampai 2030, yaitu tahap kedua pengenalan dan reputasi internasional. Ya, mungkin itu saja dari saya untuk materi pertama di materi visi dan misi UIN Maliki. Ya, saya akan lanjutkan di resum materi kedua di hari kemarin PBAK 2021 di UIN Malang, yakni materi kemahasiswaan dari pemateri Wakil Rektor Bagian Kemahasiswaan. Ini bagi mahasiswa harus mengupayakan secara mental spiritual dalam kegiatan-kegiatan di kampus,
mahasiswa harus bertransportasi dalam gaya belajarnya, yakni berpikir secara ilmiah atau berpikir yang memiliki sumber, ya, juga berpikir atau berperilaku secara positif, tampil dengan gaya khas mahasiswa UIN Maliki. Untuk mengembangkan kreativitas mahasiswa, telah disediakannya UKM bagi semua mahasiswa UIN Malang, yakni wajib bagi semua mahasiswa sebelum lulus atau pengajuan ujian akhir seperti skripsi atau tesis akan dimintai SKKN, yakni yang lebih dikenalnya ini surat atau sertifikat kegiatan-kegiatan ekstra atau intra perkuliahan non akademik atau akademik sebagai syarat kelulusan. Bagi mahasiswa harus patuh taat pada aturan-aturan yang telah ada. Jika satu mahasiswa atau jika ada mahasiswa yang memiliki aspirasi yang ingin disampaikan kepada universitas, maka harus melewati jalur-jalur yang telah disediakan, bukan langsung disampaikan kepada Pak Rektor atau jajarannya. Ya, contohnya seperti melewati SEMA atau DEMA terlebih dahulu. Ya, petua dari beliau kemarin yakni jangan kenali diri sendiri, tapi kenalilah intra ekstra organisasi kampus agar diri kita sendiri bisa termotivasi. Ya, mungkin itu saja resum 2 materi kemarin. Ya, kemudian nanti saya akan lanjutkan. Beri tepuk tangan yang meriah. Silakan. Dan saya lanjutkan lagi lanjutan resum yang tadi. Sekarang untuk lanjutan resum untuk hari ini, yakni materi pertama tentang lingkup kerja DEMA atau Dewan Mahasiswa. Apa itu DEMA? Yakni organisasi intrakampus atau OMIK yang bersifat universitas. Ya, kemudian DEMA sendiri memiliki fungsi dan tugas. Fungsi-fungsi DEMA yaitu sebagai pelaksana program organisasi kemahasiswaan dan sebagai organisasi yang mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan mahasiswa atau kemahasiswaan. Dan kemudian juga ada tugas dari DEMA, yakni melaksanakan program kerja organisasi yang sudah disepakati oleh SEMA atau Senat Mahasiswa. Yang kedua, menginformasikan kegiatan mahasiswa di kalangan universitas. Yang ketiga, yakni mensinkronisasikan atau mengkoordinasikan kegiatan kemahasiswaan. Ya, mungkin itu dari saya fungsi dan tugas DEMA. Dan DEMA UIN Maliki sendiri untuk tahun ini memiliki program kerja, yakni Sahabat Desa, Sapa Sekolah, dan Sosial Hukum dan Politik. Ya, itu saja untuk materi pertama di hari ini. Yang saya lanjutkan untuk materi kedua, yakni tentang lingkup kerja SEMA atau yang sering disebut dengan Senat Mahasiswa. Apa itu SEMA? Yakni lembaga legislatif yang mengordinasi DEMA, UKM, dan HMJ atau OMIK yang mengkoordinasi DEMA, UKM, dan HMJ. Apa
Dan SEMA sendiri yakni memiliki fungsi dan tugas-tugas. Fungsi pertama SEMA yakni advokasi, kedua legislasi, ketiga pengawasan, keempat penganggaran. Kemudian juga ada tugas dari SEMA yakni mengawasi DEMA, memberi persetujuan DEMA, memberi pengesahan, dan yang terakhir memfasilitasi aspirasi mahasiswa. Dan juga SEMA atau Senat Mahasiswa juga memiliki wewenang, yakni dari yang saya ambil dari beberapa wewenang, yakni pertama membentuk undang-undang, yang kedua menampung aspirasi, yang ketiga memberi mandat, yang keempat adalah mengawasi pelaksanaan hasil sidang. Dan struktur organisasi atau organisasi SEMA itu memiliki komisi atau pembantu-pembantu, yakni komisinya ada komisi A, komisi B, komisi C, dan komisi D. Komisi A yakni melingkupi advokasi dan hukum. Komisi B juga melingkupi organisasi dan kemahasiswaan. Komisi C melingkupi administrasi dan keuangan. Dan komisi D melingkupi informasi dan komunikasi. Dan saya akan lanjutkan untuk materi ketiga, yakni tentang UKM Menwa atau yang sering disebut dengan resimen mahasiswa. Menwa sendiri yakni sudah ada sejak tahun 1959. Mungkin Menwa sudah banyak membantu kemerdekaan atau perjuangan bangsa Indonesia. Mutu dari Menwa yakni Widya Kustrena Dharmasida. Dan Menwa sendiri diisi oleh mahasiswa-mahasiswa aktif di perkuliahan tertentu atau suatu perkuliahan atau universitas yang memiliki UKM Menwa, ya itu diisi oleh mahasiswa-mahasiswa aktif. Dan Menwa sendiri memiliki asas dan dasar pendirian. Asas dan dasarnya yakni Pancasila dan Undang-Undang Dasar. Dan juga dari pasal 30 dan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002. Dan Menwa sendiri memiliki fungsi yakni melaksanakan pembinaan, membantu TNI dan Polri, kemudian menjaga kondisivitas universitas dan melaksanakan pembinaan disiplin. Ya, satuan Menwa UIN Malang yakni Satuan 811 atau 811 Wira Cakti Yuda. Ya, mungkin itu saja penjelasan dari saya tentang UKM Menwa. Nah, saya lanjutkan untuk materi keempat, yakni di hari kedua PPAK 2001 UIN Maliki Malang, yakni dengan pemateri Bapak Muhammad Hasanuddin Wahid M.Hum, yakni anggota DPR RI, yakni dengan materi kebangkitan bangsa menuju Indonesia tangguh. Yakni yang terjadi saat ini yakni pandemi COVID-19 terjadi berdampak terhadap ekonomi di seluruh dunia menurun. Dan langkah baiknya dan baiknya juga sekarang ekonomi Indonesia naik 5,3% dari awal yang menurun itu. Dan yang terjadi dengan masyarakat yang terkena COVID-19 juga menurun. Dampak dari COVID-19 yakni melemahnya daya beli, hilangnya pekerjaan, menurunnya pencapaian pembelajaran anak, putusnya sekolah, kekerasan pada anak juga meningkat. Dan dari beberapa dampak COVID tersebut, pemerintah juga memiliki solusi-solusi. Yakni solusi yang pertama yakni bantuan kuota data internet, kedua bantuan subsidi upah, ketiga bantuan UKT atau uang kuliah tunggal, yang keempat yakni rumah sakit pendidikan. Yakni juga pentingnya kolaborasi heksahelik, yakni model kolaborasi masa pandemi dan masa yang akan datang, yakni yang terjadi antara kolaborasi ormas, pebisnis, pemerintah, akademis, partai politik, dan media massa. 3 kekuatan pemubah dunia, yakni dengan adanya kemajuan teknologi yang dimaksud dengan masuknya industri 4.0 atau banyaknya temuan teknologi baru. Yang kedua yakni agama. Agama yang dimaksud yakni agama menjadi kekuatan yang sangat dahsyat di seluruh dunia. Yang ketiga yakni pasar. Pasar
Yang dimaksud menjadi kekuatan pasar. Pasar menjadi kekuatan yang dikemas dengan teknologi algoritma. Dan juga ada peran dan peluang UIN atau PTKIN, yakni ada 4. Yang pertama, arus utama pengembangan teknologi digital, yakni integrasi sains dan agama. Yang kedua, link and match dengan sektor industri, yakni adanya hubungan antara kampus dan industri. Yang ketiga, menjadi kekuatan socio-technopreneur, yakni solving social problem with technology and entrepreneurship. Yang keempat, yakni epicentrum ajaran agama inklusif. Ini diharuskan, UIN harus menjadi laboratorium keagamaan yang inklusif. Jika Anda ingin menjadi generasi yang unggul, maka harus memiliki 4 pilar ini. Yakni yang pertama, punya keagungan moral dan spiritual. Yang kedua, gandrung ilmu pengetahuan. Yang ketiga, memiliki digital quotient, yakni yang dikenal dengan keterampilan digital. Digital quotient juga dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama yakni citizenship, yang kedua creativity digital, yang ketiga entrepreneurship digital. Dan pilar yang keempat yakni kesalehan peduli sosial atau peduli terhadap lingkungan sosial atau sesama manusia. Itu sekian dari saya. Mungkin tadi ada question dari beliau, yakni Bapak Muhammad Hasanuddin Wahid, yakni jika ingin jadi orang hebat, jangan hebat di dalam kampus saja, tapi hebatlah di dalam dan luar kampus juga. Juga dari UIN Malang, fakultas terbatas, atau di UIN Malang fakultas terbatas, tapi jika ia keluar dari UIN Malang, lahan pengabdian tak terbatas. Ya, itu saja mungkin deretan resume-resume yang saya jelaskan dari materi-materi PBAK 2021 di hari pertama dan hari kedua ini. Mungkin cukup di sini. Jika ada salah kata, salah ucap, mohon maaf sebesar-besarnya. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.